Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu ya anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perasaannya bagaimana hari ini? Senang, Senang, sedih, Bu. Senang, Bu. ya. Semangat bertemu Ada yang Ibu. bisa menyebutkan satu orang, kenapa perasaannya senang hari ini? Karena bertemu lagi pelajaran Ibu Putri. Ya, Kami senang dengan Ibu Putri. ya, terima Karena Ibu kasih. Putrinya cantik. Iya, Ya, boleh. Ya, terima kasih Ananda Arwani. Baik ya, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin sama Ananda Dopi. Kepada Ananda Dopi, kita persilakan. Baik, teman-teman. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman 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 warzuqni warzuqni fahman fahman waj'alni waj'alni minas minas sholihin. sholihin. Amin. Shadaqallahul Shadaqallahul azim. azim. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen ya. Ya, Bu. Yang hadir sebutkan hadir, yang tidak hadir sebutkan juga. Baiklah, Arwani, Hadir, Bu. ya, Dian Safitri, hadir Bu. Erius, Hadir Bu. Eka, Belum datang, Bu. oh ya, Dopi, Hadir, Bu. Herli, Hadir, Bu. Imro'atun, Hadir Bu. Leni, Hadir Bu. Naila, Hadir Bu. Reris, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Rido. Hadir, Bu. Ada yang belum Ibu panggil namanya? Tidak ada ya, sepertinya sudah Semua, Bu. disebutkan semua. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, ini kita membuat kesepakatan kelas dulu ya, terlebih dahulu. Kesepakatan kelas kita untuk saat ini, yang pertama itu hadir tepat waktu. Yang kedua, guru berbicara harus didengarkan. Yang ketiga, meminta izin ketika mau meninggalkan kelas. Contohnya ini seperti ke WC. Sampai di sini paham untuk kesepakatan kelas kita? Paham Bu. Paham, Bu. Paham Bu. Ya, semoga dilaksanakan dengan baik ya untuk kesepakatan kelasnya. Selanjutnya, yang kita bahas hari ini anak-anak tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu makna Asmaul Husna dari Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mid, dan Al-Ba'is. Di sini, sebelum melanjutkan, Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu arti Asmaul Husna? Ada yang tahu enggak? Iya, Bu. Saya Bu. Ya, Ananda Rido, silakan. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Ya, Asmaul Husna, nama-nama baik dan indah itu dari Ananda Rido. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada lagi?
Tidak ada ya? Itu nama-nama baik Allah. Ya, benar. Selanjutnya yang kita bahas di sini itu tentang Asmaul Husna. Ada 5 ya yang kita bahas di sini tentang Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is. Nah, jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya mengenal arti Asmaul Husna dari Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'is. Dan selanjutnya itu yang kita pelajari itu tentang nilai-nilai terpuji. Bagaimana meneladani Asmaul Husna yang telah kita sebutkan tadi ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya di sini ya, yang telah disampaikan oleh Ananda Ridho dan teman kita tadi, itu Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui Asmaul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Ibu mau bertanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99, Bu. 99, Bu. Ya, benar, Ibu. Ananda Leni dan Ananda Imro'atun benar. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Tetapi yang kita pelajari saat ini ada 5 tadi ya. Yang pertama dulu kita bahas itu tentang Al-Qawi. Al-Qawi artinya maha kuat. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawi? Yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita, ya. Nah, dari di sini cara meneladani Asmaul Husna ini yang kita ambil dulu yang nomor 2. Yang nomor 2 itu sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Misalkan kita dikasih cobaan, apakah kita harus menangis saja? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya. Kita pasti kalau kita misalkan dikasih cobaan, yang pertama itu apa kita lakukan? Sabar. Berusaha. Berdoa. Doa. Ya. Berusaha. Misalkan kita dikasih cobaan itu yang pertama itu kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya di sini Al-Qawi itu maha kuat. Di sini ada gambar menggambarkan contoh ya, anak-anak. Di sini ada contoh gambarnya. Gambar apa ini anak-anak? Ada nenek dan bapak. Gambar kakek Dan dan bapak-bapak ya. Oh, kakek itu, Bu. Iya, kakek. Salah, Bu. Kakek. Nah, di sini kalau kita gambarkan ya, bapak-bapak ini sifatnya masih kuat ya. Iya, Sedangkan Ya, Bu. kakek-kakek ini sepertinya sudah lemah. Jadi di sini yang menggambarkan maha kuat itu bisa disebut dengan yang bapak-bapak ini ya. Karena badannya tinggi, kekar ya. Melihat postur tubuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Al-Qawi. Setelah Al-Qawi, kita akan membahas tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Cara meneladaninya bagaimana? Dengan cara 1, rajin belajar, 2, rajin menabung, 3, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur, 4, menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri, 5, tidak tergantung pada orang lain. Nah, di sini bagi anak-anak siapa yang sudah menerapkan cara meneladani sifat Al-Qayyum? Ada yang sudah menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Ananda Nurul, apa yang sudah kalian lakukan? Saya rajin nabung, Bu. Iya, rajin nabung. Untuk apa? Untuk beli baju lebaran. Iya, untuk beli baju lebaran ya. Nanti lebarannya beli bajunya dengan tabungan sendiri. Iya, bagus. Itu termasuk sifat dari Al-Qayyum, maha berdiri sendiri.
Selanjutnya itu Al-Muhyi. Al-Muhyi di sini artinya Maha Pemberi kehidupan. Bagaimana cara meneladani sifat Al-Muhyi? Yang pertama itu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rajin belajar, berdoa, dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Nah, di sini anak-anak, yang mana yang sudah kalian lakukan dari sifat Al-Muhyi? Ada? Ada yang sudah menerapkan dari sifat Al-Muhyi? Saya, Ada, Bu. Ada, Bu. Yang mana? Yang seperti yang Rajin kita belajar, Bu. Iya, iya. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita sedang belajar. Kalau sedang belajar, apa yang kita lakukan? Mendengarkan guru sedang berbicara, tidak berbicara dengan teman sebangku ya. Jadi kalau guru berbicara, kalian mendengarkan, itu sudah termasuk sifat dari Al-Muhyi, pemberi kehidupan, rajin belajar. Sudah rajin belajar, itu rajin berdoa. Supaya apa? Supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Mau kan kalian semua sukses, anak-anak? Mau, Bu. Mau, Ya, Bu. kalau mau sukses, ya berarti kita harus rajin belajar dan berdoa, Doa. juga berusaha. Berusaha. Ya, selanjutnya itu sifat al-mu'min. Nah, di sini al-mu'min artinya maha mematikan. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna al-mu'min? Yang pertama itu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Iya, di sini ada gambar ya, gambar orang sedang meninggal ya, maha mematikan. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang al-ba'is. Al-ba'is artinya yang maha membangkitkan. Bagaimana cara meneladaninya? Yang pertama itu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Yang keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Nah, dari sini, yang dari sifat al-ba'is ada yang sudah menerapkan? Maha membangkitkan. Ini ya, pasti ini yang sudah kita terapkan ya. Cepat bangkit dari keterpurukan dan memiliki semangat dalam berbagai hal. Ya dah, kita memiliki semangat dah. Contohnya nih, tadi pagi pada waktu kita mau sekolah, kita pasti bersemangat dah untuk sekolah, nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat ya, kita sekolah bersemangat dengan supaya mendapatkan hasil yang baik dan yang bagus pada saat nanti pembagian raport ya. Misalnya mendapatkan hadiah dari guru wali kelasnya ya dah, nilainya bagus pasti mendapatkan hadiah atau sertifikat. Ya, Bu. Membuat kebanggaan untuk diri kita sendiri. Bener dah? Benar, Bu. Bu. Ya, Bu. Saya Nah. kalau dapat peringkat dikasih hadiah, Bu, sama Nah, ibunya. Iya, sama apalagi saya juga, kalau dapat Bu. peringkat, Sayang, dapat Bu, sama ibunya. Iya, disayang ya, dapat hadiah. Hati kalian pasti senang. Iya. Selanjutnya, di sini sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu mau bertanya. Ada enggak yang mau bertanya sama Ibu dari pelajaran ini? Ada yang mau ingin bertanya? Ada, Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Ya, pertama dulu ya, Ibu Imro'atin. Ananda Imro'atin. Ya, Bu. Apa apa sih, Bu, perbedaan antara al-mukmin dan al-muhyi, Bu? Ya, langsung Ibu jawab ya. Ya, Bu.
Perbedaan antara al-mukmit dan al-muhyi yaitu al-mukmit berarti maha mematikan, mengacu pada kekuasaan Allah yang dapat mengakhiri kehidupan makhluk. Sedangkan al-muhyi berarti yang maha memberi kehidupan, yang menghidupkan kembali makhluk dan memberikan kehidupan pada apa yang dia kehendaki. Paham, Imro'atin? Ya, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu, Ya, selanjutnya Ananda Nurul. gimana sih, Bu, caranya biar kita bisa paham kalau Allah itu Al-Qayyum dalam kehidupan kita? Ya, pertanyaan dari Ananda Nurul tadi, bagaimana kita memahami bahwa Allah adalah mempunyai sifat Al-Qayyum dalam kehidupan kita ya? Yaitu dengan cara memahami bahwa Allah adalah Al-Qayyum, mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya dalam segala hal. Dia adalah yang mengatur seluruh alam semesta, dan setiap peristiwa dalam hidup kita adalah bagian dari peraturannya yang sempurna. Paham, Ananda Nurul? Paham, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau bertanya? Sudah, Bu. Tidak ada, Sudah Bu. jelas. Saya, Bu. Oh, ada, masih. Nggak ada. Iya, Bu. Ya. Saya boleh bertanya, Bu. Boleh Ananda, Reri, silakan. Bagaimana kita bisa merasakan kekuatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu? Ya, bagaimana kita bisa merasakan kekuatan Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meyakini bahwa segala yang terjadi dalam alam semesta ini berada dalam kekuasaannya. Kita bisa merasa lebih tenang, tidak takut terhadap apapun, karena Allah adalah pemberi kekuatan yang tidak terbatas. Bagaimana Ananda Reris, sudah mengerti? Paham, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Sama-sama. Ya, selanjutnya, sepertinya ini tegang semua ya. Boleh enggak kalau kita melakukan ice breaking dulu sebentar? Ya, Teh. Ya, Boleh, Bu. Bu. Boleh ya. Kita Ya, melakukan Bu. ice breaking Bu. tepuk cinta ya. Bisa? Ya, Bu. Ya. Ya, Saya- ya, Bu. Yuk, kita sama-sama yuk. Tepuk cinta. Cinta Cinta kecil. kecil, cinta Cinta sedang, sedang. cinta Cinta besar. Cinta semuanya. Semuanya. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah, anak-anak. Jadi, di sini mengenai yang materi kita hari ini, Ibu simpulkan ya, yaitu kelima hal yang menggambarkan kekuasaan Allah. Yang pertama itu Al-Qawi, Maha Kuat. Yang kedua itu Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Yang ketiga Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Dan yang keempat Al-Mukmin, Maha mematikan. Yang kelima Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Ya, sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada Allah. Ibu mohon ampun, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.